Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan pada kesempatan ini khususnya buat anak-anakku kelas 2 Pondok Pesantren Darussalam Pipitan, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan bangsa Arab. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk menjalankan segala ajarannya, untuk melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk selalu istiqomah. Amin. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan bangsa Arab. Tapi sebelum dilanjutkan, alangkah lebih baiknya jika kalian harus mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu, karena mungkin ada hal-hal yang penting yang harus dicatat agar nanti suatu saat bisa kalian buka-buka catatannya sebagai pengingat. Nanti ketika kalian belajar ya bisa dilihat-lihat catatannya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kerusakan moral bangsa Arab jahiliyah. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang kerajaan-kerajaan yang pernah eksis, yang pernah ada di sekitar Jazirah Arab. Kita buka slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasannya adalah tentang kerajaan Yaman, kerajaan Munazirah, kerajaan Ghasaniyah, dan pemerintahan Hijaz. Nah, untuk kerajaan pemerintahan Hijaz ini mungkin akan dibahas lebih detailnya pada minggu yang akan datang. Kita akan bahas kerajaan Yaman, Munazirah, dan Ghasaniyah yang mungkin masih asing di telinga kita, makanya nanti kita akan bahas, mudah-mudahan bisa memberikan satu pencerahan pengetahuan baru buat kita semua. Kerajaan Yaman. Ibu kota kerajaan Yaman berada di kota San'a. Di kota San'a ya, kerajaan Yaman. Raja pertama yang berkuasa adalah Kahtan bin Abar. Jadi nama rajanya adalah Kahtan, yang pertama kali berkuasa di Yaman. Keturunan Kahtan bin Abar menguasai negeri Yaman selama 28 generasi. Ya, jadi lama juga ini Kahtan keturunannya menguasai Yaman selama 28 generasi. Jadi Kahtan punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, begitu seterusnya sampai generasi ke-28. Kekuasaan kerajaan Yaman yang semula dikuasai oleh keturunan Kahtan direbut oleh Tuba bin Al-Arqam. Ini Tuba bin Al-Arqam tidak dibahas secara pasti dari kabilah mana, dari negeri mana. Yang direkam dalam buku sejarah kelengkapan tarikh Nabi Muhammad itu hanya namanya saja, itu Tuba bin Al-Arqam, yang berkuasa kerajaan Yaman selama 20 generasi. Penguasa terakhir kerajaan Yaman dari keturunan Tuba bin Al-Arqam adalah Zuzaddan Al-Himyari. Nah, jadi kerajaan Yaman ini yang dulu dikuasai oleh Kahtan dan keturunannya yang sampai 28 generasi. Nah, ketika sudah ke 28 generasi ini kemudian direbut oleh seorang yang bernama Tuba bin Al-Arqam. Ya, kemudian Tuba bin Al-Arqam ini berkuasa di Yaman
sampai selama 20 generasi ya. Jadi Tubba bin Alqam punya anak, anaknya punya anak berkuasa di Yaman, punya anak berkuasa di Yaman, punya anak berkuasa di Yaman. Begitu seterusnya sampai ke 20 generasi. Dan generasi yang ke-20-nya yang terakhir berkuasa di Yaman dari Tubba bin Al-Arqam ini adalah bernama Zu-Zaddan Al-Himyari. Kita lanjutkan. Pada saat kerajaan Yaman dipimpin oleh Zu-Zaddan Al-Himyari, datang pasukan Najasyi dari Habasyah ini ya, yang dipimpin oleh Aryad, sehingga akhirnya kerajaan Yaman direbut oleh Aryad. Nah, ini ada perebutan kekuasaan antara Zu-Zaddan Al-Himyari dari keturunan Tubba siapa tadi? Tubba Al-Arqam bin Al-Arqam, yang kemudian kekuasaan Yaman direbut oleh Aryad. Aryad ini adalah seorang panglima pasukan Najasyi dari Habasyah ya, Habsyi atau Habasyah. Pada saat kerajaan Yaman dikuasai oleh Aryad, maka daerah Yaman menjadi bagian dari kekuasaan negeri Habsyi atau negeri Habasyah otomatis ya, karena Aryad ini adalah seorang panglima perang dari negeri Habasyah. Nah, pada saat itu ketika seorang tentara menguasai daerah tertentu, maka otomatis orang yang menguasai itu menjadi pimpinan di satu wilayah itu. Nah, ini juga berlaku ketika kerajaan Najasyi Habasyah mengirimkan utusannya itu Aryad untuk menaklukkan negeri Yaman, maka Aryad ini berhasil, otomatis wilayah Yaman menjadi kekuasaan daripada Aryad ya. Meskipun ya negeri Yaman ini ya, nanti kerajaan Yaman ini ketika dikuasai oleh Aryad menjadi bagian daripada kekuasaan negeri Habasyah gitu. Yang menjadi gubernurnya adalah Aryad, yang menjadi pemimpin wilayahnya adalah Aryad gitu kira-kira. Masyarakat Yaman tidak suka dipimpin oleh Aryad karena berlaku sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat. Maka rakyat mengadukan halnya kepada Abraha, seorang panglima tentara Najasyi. Nah, Aryad ini terkenal sangat kejam, ya, sewenang-wenang dalam memimpin satu wilayah, ya, maka oleh karena itu tidak disukai oleh masyarakat Yaman, ya, sehingga masyarakat Yaman mengadukan masalah tersebut kepada seorang yang bernama Abraha. Abraha dan Aryad ini sebetulnya satu level, sama-sama panglima perang, mungkin berbeda satuan barangkali ya, tapi sama-sama panglima perangnya raja kerajaan Najasyi Habasyah ya. Abraha mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Aryad. Atas dukungan dari rakyat Yaman dan kekuatan bala tentara Abraha, akhirnya Aryad dan pasukannya dapat dikalahkan. Aryad terbunuh dalam perang melawan Abraha. Nah, inilah kisah bermulanya seorang Abraha yang kita kenal nanti. Abraha ini pada suatu saat nanti dia akan mengirimkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah ya dari Yaman. Awal mula berkuasanya Abraha di Yaman itu dia merebut kekuasaan dari seorang yang bernama Aryad, yang notabene adalah sama-sama tentara Najasyi. Nah, disitulah ketika sudah menguasai, sudah mengalahkan Aryad, Abraha menjadi gubernur di Yaman. Setelah Abraha meninggal, kekuasaan digantikan oleh anaknya yang bernama Yaksum. Yaksum meninggal digantikan lagi oleh anaknya yang bernama Masruk. Jadi turun-temurun kekuasaan pada saat itu, pemimpinnya meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya, kemudian meninggal digantikan oleh anaknya lagi, begitu seterusnya dan seterusnya. Pada masa Yaman dikuasai oleh Masruk, datanglah pasukan yang dipimpin oleh Saif bin Ziyazin,
seorang keturunan Kahtan yang berhasil mengimpun kekuatan keturunan Kahtan untuk menguasai Yaman. Nah, kita kembali kepada Kahtan. Awal mula kerajaan Yaman ini memang dikuasai oleh Kahtan, sampai keturunan-keturunannya sampai 20 generasi. Nah, ternyata keturunan Kahtan ini masih ada yang merasa mereka adalah pewaris daripada kekuasaan Yaman. Di antaranya adalah seorang yang bernama Saif bin Ziyazin. Nah, ini Saif bin Ziyazin ini menghimpun kekuatan, melakukan satu pemberontakan untuk melawan kekuasaan siapa? Masruk ya. Masruk ini adalah anaknya, cucunya Abraha yang pada saat itu menguasai negeri Yaman ya. Jadi Saif bin Yazin dia berusaha untuk melakukan satu perlawanan untuk merebut kembali negeri Yaman yang dulu nenek moyangnya yang berkuasa, kira-kira begitu. Saif bin Yazin meminta bantuan kerajaan Persia untuk mengalahkan kekuasaan Masruk. Nah, ini jelas. Jadi ketika seseorang melakukan satu pemberontakan untuk merebut satu kekuasaan, dia tidak akan mungkin melakukannya sendiri tanpa ditopang oleh kekuatan dari luar. Artinya Saif bin Yazin ini dia bekerja sama dengan kerajaan Persia untuk mengalahkan Masruk ya. Masruk ini pemimpin terakhir dari kerajaan Najasyi Habasah yang berkuasa di Yaman. Nah, dengan bantuan kerajaan Persia, dengan bantuan tentara-tentara dari Persia, akhirnya Saif bin Yazid ini berhasil merebut kekuasaan Yaman dari tangan Masruk. Setelah Saif bin Yazid meninggal, kerajaan Yaman dikuasai oleh kerajaan Persia. Tetapi sayang ini ya, tidak seperti para pendahulu-pendahulunya, ketika seorang pemimpin itu meninggal maka digantikan oleh anaknya meninggal digantikan oleh anaknya lagi, dan begitu seterusnya. Tapi Saif bin Yazid ini mungkin dia dimanfaatkan oleh kerajaan Persia ya, sehingga ketika Saif bin Yazid ini meninggal, anak-anaknya tidak bisa meneruskan kekuasaannya, justru kekuasaannya diambil oleh kerajaan Persia yang dulu membantunya mengambil alih kekuasaan dari tangan Masruk. Jadi persis pada saat itu daerah Yaman dikuasai oleh kerajaan Persia. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah kerajaan Munazirah. Dikisahkan negeri Yaman mengalami banjir yang sangat besar sehingga membuat sebagian keturunan Kahtan berpindah ke daerah Irak. Jadi ada satu peristiwa banjir besar yang terjadi di Yaman sehingga penduduknya banyak yang pindah. Di antara tempat pindahnya itu adalah Irak. Nah, keturunan Kahtan yang berada di Irak mendirikan kerajaan baru. Ibu kotanya adalah Hirah. Raja yang berkuasa pada saat itu bernama Malik bin Faham bin Ghanam. Jadi dari keturunan Kahtan ini, karena mereka banyak di daerah barunya yang di Irak, itu mendirikan satu kerajaan ya. Kerajaan itulah yang disebut dengan kerajaan Munazirah ya. Raja pertamanya yang diangkat saat itu adalah Malik bin Faham bin Ghanam. Keturunan Malik bin Faham bin Ghanam berkuasa di kerajaan Munazirah selama 26 generasi. Lumayan lama juga ini ya. Jadi melebihi lamanya kekuasaan keturunan Kahtan sendiri di Yaman pendahulunya ya. Kalau Kahtan itu hanya 20 generasi, tapi kalau keturunannya yang berkuasa di Munazirah di Irak ini yang diawali kekuasaannya oleh Malik bin Faham bin Ghanam sampai mencapai 26 generasi. Lebih lama tentunya daripada nenek moyangnya dulu yang waktu di Yaman. Raja yang terakhir berkuasa bernama Munzir bin Nu'man
Jadi generasi ke-26-nya itu bernama Munzir bin Nu'man. Dari semenjak berdiri sampai runtuhnya kerajaan Munazirah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Nah, ini juga Persia lagi ya, luar biasa ini Persia. Cengkraman ke berbagai wilayah ya, termasuk Yaman juga akhirnya bisa dikuasai oleh Persia. Kerajaan Munazirah juga ini pada awalnya berdiri ini dibantu oleh kerajaan Persia, sampai kemudian runtuhnya pun ini masih berada di bawah kerajaan Persia. Munzir bin Nu'man dapat ditaklukkan oleh kekuasaan pemerintahan Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi Munzir bin Nu'man ini yang menguasai Irak pada saat itu ya dapat ditaklukkan oleh pemerintahan Islam pada saat itu, yang menjadi khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Nah, adapun panglima perangnya yang menaklukkan Munzir bin Nu'man di Irak, yang menaklukkan Irak pada saat itu adalah Panglima Khalid bin Walid. Nah, nanti itu ketika masa-masa Umar menjadi khalifah ya. Kemudian ada kerajaan Ghassaniah ya. Ketika negeri Yaman mengalami banjir, masyarakat Yaman banyak pula yang pindah ke negeri Syam dan sekitarnya. Di negeri ini pula mereka keturunan Kahtan itu membentuk kerajaan. Peristiwanya sama persis dengan kerajaan Munazirah ya. Orang-orang Kahtan yang pindah ke Syam ini diakibatkan karena di Yaman mengalami banjir. Karena mereka itu banyak, di Syam akhirnya mendirikan satu kerajaan yang bernama kerajaan Ghassaniah. Ya. Siapa raja pertamanya? Orang pertama yang berkuasa adalah Jafnan bin Amr bin Sa'labah. Wah, kalau tadi itu siapa ya? Sa'labah ini artinya nama-nama binatang ya. Sa'labah itu kalau nggak salah artinya rubah ya. Kalau tadi Malik bin Faham bin Gonam. Gonam itu ya artinya kambing. Entah ya. Mereka itu namanya kok dinisbatkan kepada binatang-binatang. Itulah mungkin orang-orang zaman dulu seperti itu ya. Apakah dia ini seganas rubah gitu ya, selincah rubah, atau ya kalau gonam itu ya sehalus bulu domba mungkin kira-kira ya. Entah, mereka punya penafsiran tersendiri tentang itu mungkin. Kekuasaan kerajaan Ghassaniah dikuasai oleh keturunan Jafnan selama 30 generasi. Nah, ini lebih lama daripada kerajaan Yaman sendiri di Yaman. Kahtan sendiri itu hanya sampai 20 generasi ya. Kerajaan Munazirah hanya sampai 26 generasi. Ini kerajaan Ghassaniah mencapai 30 generasi, 32 generasi, lebih lama. Dan raja yang terakhir adalah yang bernama Jabalah Ibnul Ayham ya, Jabalah Ibnul Ayham. Baik, kita lanjutkan. Pada masa kerajaan dipimpin oleh Jabalah, pasukan Islam datang dan berhasil menguasainya. Terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga. Nah, jadi kerajaan Syam ini ya yang dikuasai oleh keturunan Kahtan sampai generasi ke-32, pemimpinnya yang terakhir bernama Jabalah Jabalah Ibnul Ayham. Ini kemudian bisa ditaklukkan nanti oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan juga pada masa Khalifah Umar ya berhasil ditaklukkannya. Kerajaan Ghassaniah dari pertama kali berdiri sampai runtuhnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Inilah mungkin yang membedakan antara kerajaan Ghassaniah dengan kerajaan Munazirah. Kalau kerajaan Ghassaniah dari awal berdiri ini ditopang, disokong oleh kerajaan Romawi ya. Sementara kerajaan Munazirah ini ditopang, disokong oleh kerajaan kekuasaan dari Persia.
Pemerintahan Hijaz. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pemerintahan Hijaz. Ibu kota Hijaz adalah Mekah. Ya. Di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu menjadi salah satu simbol tempat suci yang dihormati, yang dihormati dan menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang, sehingga banyak penguasa daerah-daerah yang penguasa-penguasa banyak yang ingin ekspansi, yang banyak yang ingin menaklukkan kota Hijaz, terutama Mekah, karena di situ ada Ka'bah ya, yang menjadi banyak incaran orang-orang untuk menguasainya. Keturunan Ismail menguasai Mekah berabad-abad lamanya. Jadi kita tahu bahwa penduduk awal mula yang menempati daerah Hijaz, daerah Mekah, itu adalah Nabi Ismail alaihissalam beserta ibundanya yaitu Siti Hajar. Ya. Nah, Nabi Ismail ini mempunyai anak yang banyak, keturunan yang banyak, sehingga karena beliau adalah orang yang pertama kali menempati di daerah situ, maka otomatis anak-anaknya juga yang menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin di daerah Hijaz. Berapa lama menguasainya tidak disebutkan secara pasti, tetapi di sini disebutkan berabad-abad, berarti beratus-ratus tahun lamanya, sampai pada suatu masa datanglah pasukan Babylon keturunan Jurhum. Nah, jadi keturunan Jurhum ini datang. Jurhum ini dari daerah Babylon, ya. Daerah Babylon itu adalah daerah di mana dulu Nabi Ibrahim dilahirkan dan berdakwah di sana. Ya, ini dari Bani Jurhum, asalnya dari Babylon, datang ke Hijaz ya, untuk menguasai daerah Mekah ya, sekaligus ya daerah Hijaz. Maka pada saat itu Hijaz dikuasai oleh orang-orang Babylon dari keturunan Jurhum. Kemudian pada masa Mekah dikuasai bangsa Babylon, keturunan Jurhum, datanglah pasukan Kahtan dari keturunan Khuza'ah menguasai Mekah. Mereka berkuasa selama 2 abad. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Mekah menjadi satu kota primadona untuk direbutkan oleh banyak kekuasaan. Ya, pertama datang dari bangsa Babylon ya, untuk menguasai Mekah, merebut kekuasaan dari keturunan-keturunannya Nabi Ismail. Setelah dikuasai oleh bangsa Babylon, kemudian datang lagi dari bangsa Kahtan, yaitu dari keturunannya Khuza'ah atau Bani Khuza'ah. Mereka merebut kekuasaan yang pada saat itu dipegang oleh orang-orang Babylon dan berhasil menguasai Mekah, dan juga lama, berabad-abad lamanya berkuasa bangsa Kahtan ini di Mekah ya, Bani Khuza'ah ini. Jadi dari Bani Jurhum kemudian beralih ke Bani Kahtan. Bani Jurhum dari Babilonia, Bani Khuza'ah dari Kahtan ya, dari keturunan Kahtan ini. Kemudian pada masa keturunan Khuza'ah, kehidupan keturunan Nabi Ismail mengalami kesulitan hidup karena penindasan penguasa yang mengakibatkan sebagian dari mereka keluar dari Mekah. Sayangnya pemerintahan dari Bani Khuza'ah ini, suku Khuza'ah ini yang dari Kahtan ini, tidak membawa nasib baik terhadap anak-anaknya, anak keturunannya Nabi Ismail. Ketika Bani Khuza'ah berkuasa di Mekah, anak-anak keturunan Nabi Ismail ini mengalami kesulitan hidup. Kenapa? Karena penindasan kekuasaan ya, kekuasaan yang menindas pada saat itu yang dari Bani Khuza'ah terhadap, khususnya terhadap orang-orang dari keturunan Bani Ismail. Keturunan Nabi Ismail yang keluar dari Mekah sebagian menempati daerah Najd, Irak, Al-Bahrain, dan tempat-tempat lain di sekitar Jazirah. Nah, sehingga karena orang-orang keturunan Bani Ismail mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, maka mereka banyak yang keluar dari Mekah, pindah mencari tempat yang dianggap lebih aman, dianggap lebih damai. Dan pada saat itu bukan hanya
penindasan yang dilakukan oleh orang Khuza'ah di antara keturunan Nabi Ismail sendiri, mereka sedang mengalami konflik, ya, bahkan sampai bermusuhan, ya, di internal keturunan Bani Ismail itu seperti itu kondisinya, ditambah dengan perilaku penguasa yang semena-mena, yang kejam terhadap keturunan Nabi Ismail, ya. Jadi akhirnya banyak yang pindah dari Mekah menempati daerah Najd, ada yang menempati daerah Irak, ada juga di Al-Bahrain dan tempat-tempat sekitar daerah Hijaz yang lainnya. Baik. Keturunan Nabi Ismail yang masih menetap di Mekah adalah anak-anaknya Fihr bin Malik. Jadi meskipun banyak yang keluar dari Mekah, ini keturunan Nabi Ismail ini atau keturunan Adnan, ya, tapi masih ada sebagian dari mereka yang tetap tinggal di Mekah. Siapa? Di antaranya adalah anak-anaknya Fihr bin Malik. Ada yang namanya Ghalib, ada yang namanya Muharib, dan ada juga yang namanya Haris. Inilah orang-orang yang tetap bertahan hidup di kota Mekah meskipun mengalami penindasan, mengalami kesengsaraan hidup karena dipimpin oleh pemimpin yang sangat kejam, yaitu dari suku Bani Khuza'ah dari Kahtan. Keturunan Fihr bin Malik berhasil menghimpun kekuatan sehingga berhasil menguasai Mekah dari kekuasaan Bani Khuza'ah. Alhamdulillahnya, karena Fihr bin Malik ini dan anak-anaknya tetap bertahan di Mekah, sehingga mereka berhasil menghimpun satu kekuatan sehingga nantinya akan berhasil menguasai Mekah, merebut kekuasaan dari tangannya kerajaan Kahtan, yaitu dari suku Bani Khuza'ah. Nah, siapa yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani Khuza'ah? Itu keturunan Fihr yang berhasil merebut kekuasaan Mekah dari tangan Bani Khuza'ah adalah yang bernama Qusay. Ya, Qusay ini siapa? Qusay ini adalah putranya Kilab, putranya Murrah, putranya Ka'ab, putranya Lu'ayyi, putranya Ghalib, putranya Fihr, putranya Malik. Jadi bukan pada masa Fihrnya yang berhasil menguasai Mekah, tapi pada masa generasi ke berapa ini? 6 setelah Fihr, anak keturunan Fihr generasi ke-6 yang baru kemudian Mekah bisa diambil alih kekuasaannya dari tangan Bani suku Khuza'ah beralih ke tangan Bani Adnan atau Bani Ismail, kira-kira begitu. Dari keturunan Fihr bin Malik ini lalu dikenal dengan sebutan suku Quraisy. Nah, disinilah bermula nama Quraisy, ya, dari seorang keturunan Nabi Ismail atau keturunannya Adnan yang bernama Fihr bin Malik. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan kita bahas nanti di grup komentar WA. Kita diskusikan di sana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.